warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, alhamdulillah kita sudah masuk pada pendampingan individu keempat ini ya Pak Andi ya. Saya mau minta waktunya Pak Andi karena ini berkaitan dengan ada 2 tahapan yang akan kita lakukan hari ini Pak Andi. Yang pertama adalah kegiatan observasi. Kita akan ngobrol Pak Andi tentang sebelum Andi nanti masuk ke kelas. Lalu nanti saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas. Nah, pada saat saya melakukan kegiatan observasi di kelas, saya mau izin untuk menunggu Pak Andi di belakang. Siap. Tapi Pak Andi, selain itu saya juga mau izin pada Pak Andi nanti setelah kegiatan observasi di kelas, saya mau izin untuk langsung kembali ke sekolah karena saya ada rapat. Oke. Iya, terima kasih Pak Andi. Kalau begitu, saya mau izin mulai untuk kegiatan pra-observasi ya Pak. Baik Bapak. Pak Andi, saya mau izin menanyakan, Pak Andi nanti akan mengajar di kelas berapa? Nanti saya akan mengajar di kelas 5. Oh, di kelas 5. Berarti kelas tinggi ya Pak ya? Kebetulan saya mengampur di kelas 5. Oh, baik Pak Andi. Nah, jumlah siswa di kelas 5 itu berapa? Untuk di kelas saya siswanya itu ada 10. Ada 10 siswa ya Pak. Alhamdulillah Pak Andi. Nah Pak Andi, mata pelajaran yang akan Pak Andi ajarkan nanti itu apa? Untuk pelajaran yang akan diobservasi, saya rencana itu dilakukan kepada pembelajaran matematika. Matematika ya? Matematika luar biasa di materinya. Baik Pak Andi, nah dari mata pelajaran matematika itu yang akan Pak Andi ajarkan nanti, tujuan pembelajarannya itu apa saja? Yang materi matematika ini yang nanti akan kita lakukan observasi Bu. Ya. Saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas saya, di mana dalam rencana pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Beberapa tujuan pembelajaran itu terkait dengan pengambilan data. Ya. Namun saya fokuskan pada penyajian data dalam bentuk piktogram, terus mengurutkan data dalam piktogram, terus ada membandingkan data yang terkecil dan terbesar pada data piktogram juga. Nah yang terakhir, saya itu mau siswa itu mampu menganalisis data banyaknya benda pada piktogram. Tentunya untuk memenuhi atau mencapai tujuan tersebut, nanti saya siapkan media, terus siswa memilih sendiri dalam mencapai tujuan. Oh, luar biasa ya Pak Andi. Begitu banyak hal yang nanti akan dilakukan kalau saya melihat dari tujuan pembelajaran yang akan Pak Andi lakukan. Nah Pak Andi, berkaitan dengan hal tersebut, metode pembelajaran apa yang nanti Pak Andi lakukan? Terkait metodenya yang saya gunakan nanti yaitu berupa pengelompokan ya, kreatif, terus ada juga diskusi pastinya dalam kelompok tersebut. Setelah diskusi baru saya memberi kesempatan kepada siswa berpartisipasi. Oh, begitu ya Pak Andi. Nanti ada diskusi, kemudian kelompok dan nanti siswa akan presentasi. Nah, apakah Pak Andi sudah menyiapkan itu Pak, strategi yang akan dilakukan? Terkait strateginya, karena barusan saya juga sudah mendapatkan sedikit ilmu terkait strategi pembelajaran yang saya dapatkan dari guru penggerak Bu. Saya langsung ingin mengaplikasikannya dalam kelas saya. Jadi saya ingin memanfaatkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Namun pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, saya fokuskan pada konten dan prosesnya. Ada 2 berarti ya Pak ya? Nah, hari ini untuk memenuhi kebutuhan belajar teknologi yang saya miliki. Sudah saya lihat proses awalnya kebutuhan belajarnya apa, minat belajarnya apa. Dan dalam perencanaannya juga, perencanaan pembelajaran ini saya juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya dapatkan pada pendidikan. Tadi saya sudah menanyakan metode, strategi. Nah, area pengembangan yang akan Bapak lakukan selama proses pembelajaran itu apa saja? Untuk area pengembangan sendiri, saya fokuskan pada 2 aspek. Aspek pengetahuan, di mana siswa itu nanti mampu menganalisis data piktogram. Untuk aspek keterampilannya, saya ingin
siswa itu mampu menyajikan data dalam bentuk programnya sendiri. Baik Pak Andi, ini adalah pertanyaan awal. Ada beberapa hal yang akan Pak Andi lakukan. Nanti saya mau izin kembali ini, saya akan masuk ke dalam proses observasi kelas. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya. Semangat, semoga sukses Siap. mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak. Baik, sebelum mulai pelajaran, yang bertugas silakan pimpin buka dulu ya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, cukup dilihat dari kelasnya. Hadir semua? Baik, karena belajar semua. Untuk memulai belajar hari ini, karena kalian sudah penat dari kegiatan yang tadi paginya, Pandi ingin kalian melakukan relaksasi dulu, ya, untuk menenangkan pikiran. Sebelum itu, Pandi sediakan musiknya dulu ya. Baik anak-anak, untuk menenangkan diri dari pikiran kalian, silakan kalian ambil nafas perlahan, tarik nafas, terus hembuskan lagi. Lakukan itu sebanyak 3 kali untuk menenangkan pikiran kalian. Lakukan lagi, tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas. Pelan-pelan ya, dengarkan. Masukkan ya. Jangan, nanti bisa semua sebenarnya. Ya, sekali lagi. Tarik nafas. Oke. Nah, baik. Apakah sudah merasa tenang dan rileks sekarang? Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Oke, baik. Ada saya dulu ya. Nah, barusan itu adalah teknik mindfulness namanya, untuk menenangkan diri supaya kondisi kita siap untuk menerima pelajaran. Oke, nah kalau sudah, sebelum masuk ke materi ini, Pak Andi punya permainan dulu untuk menambah semangat kalian dalam belajar, gairah kalian dalam mengikuti pelajaran. Gimana, mau? Nah, permainannya di sini bermain teka-teki. Ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Karena hari ini kita akan belajar tentang piktogram. Piktogram itu berhubungan dengan gambar. Nah, Andi di sini punya gambar. Ini gambarnya apa kira-kira? Benar, tidak? Jeruk di sini ada apanya? Ada bilangannya, angkanya ya. 10 ya. Jadi maksudnya Pandi, jeruk ini ya melambangkan 10. Kalau misalkan Pandi punya gambar jeruk yang itu kayak gini, ini separuh kan? Kira-kira berapa nilai jeruk ini? Coba yang bisa angkat tangan. Oke, Ade, coba Ade, berapa nilai jeruk yang ini yang separuh Ade? 5. Yang lain bagaimana? Sepakat? Ya. Oke. Nah coba ada yang tahu nggak kalau gambarnya
Dirujuk seperempat ini gimana? Oke, coba Siti. Jawabannya 2,5. 2,5. Oke. Karena ini adalah seperempat. Jadi kalau sekawinnya kan 5 ya. Kalau seperempatnya berarti 2,5. Ada yang tahu nggak? Paham? Nah, oke, dan ini ngerti. Coba Pak tunjukkan gambar yang lainnya. Kira-kira ini gambar apa? Hah? Porter. Porter ini Andi lambangkan 8. berapa? 8. Nah, kalau Pak Andi punya 3 wortel berapa? Berapa? 24. Sudah ada yang paham? Ada yang bisa membantu Andi 24 dapat dari mana? 24 tadi didapat dari mana? 3 wortel itu ya? Nah, didapat dari 3 wortel. 1 wortel 8 kan? Ditambah 8 lagi. Ditambah 8 lagi dapatnya 20. Yes. Nah, yang tadi sudah didapat 24. Sekarang bagaimana kalau yang bawahnya? Ada 1 wortel sama separuh. Kira-kira berapa nilainya? Oke, jawabannya. Sama, oke, jawab dulu ya, silakan jawab. Kapan nilainya, Pak? 12. Ada yang bisa membantu menjelaskan dapatnya 12 dari mana? Ya. 1 wortel berapa? 8. Yang separuhnya? 4. Sehingga didapatkan 12. 8 tambah 4, 2. Sudah paham ya? Oke. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, karena benda gambar ke nilai itu sudah diketahui. Sekarang Andi mau kalian mencari saya, mencari komposisinya kira-kira. Keluarlah gambar yang bernilai 24. Gambar gambar yang nilainya 24. Kira-kira terdiri dari berapa jeruk, berapa wortel? Coba. 2 jeruk, 1 tanam. Oke, jawabannya jawab 2 jeruk, separuh wortel. Ada yang lainnya? Yang mau menjawab? Yang ini 24. 2 jeruk tadi 10 sama separuhnya kan 4. Kalian ini mau kalian memikirkan lagi. Kalau nilainya 40, kira-kira gambarnya apa saja? Oke, Faris, dapatnya berapa, Faris? 4 gitu. Ada yang lainnya lagi? Yang nilainya 40. 4 jeruk benar ya? 10. Coba yang lainnya lagi. Oke, Faris lagi. Yang lainnya lagi ada nggak? Oke. Wortelnya 5. Wortel 5 berarti 8-nya ada 5. Didapatnya berapa? 4. Juga baik. Untuk pembukaan, kalian sedikit memahami tentang nambah satu gambar diubah menjadi 2 nilai. Nah, gambar ini akan menjadi kunci pada materi piktogram. Jadi ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menyajikan data dalam bentuk piktogram atau gambar. Terus menyajikan data dan mengurutkan data, mana yang paling besar, mana yang paling kecil, mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Setelah itu tujuan pembelajaran berikutnya yaitu tentang bagaimana kalian membandingkan data piktogram. Oh, ternyata pada hari ini gambarnya yang paling banyak menghasilkan, dan pada hari ini gambarnya paling sedikit. Setelah itu kalian menganalisa dari data piktogram itu dianalisa. Nah, karena pembelajaran kita hari ini, Andi akan membentuk menjadi 2 kelompok ya. Itu sesuai dengan hasil diagnostik awal kemarin. Jadi akan dibentuk kelompok A dan kelompok B, di mana kelompok A belajar melalui poster dan kelompok B belajar melalui buku bacaan. Begitu. Nah, kalau sudah dipahami, kita akan mulai pembelajarannya. Silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran ini, kalian nantinya akan dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama,
itu akan belajar menggunakan poster. Yang kelompok kedua akan belajar menggunakan buku bacaan yang ada di pojok sana. Dan posternya sudah ada di sana ya, di depan sudah disiapkan. Bagi anak-anak yang masuk dalam kelompok poster itu nantinya adalah Faris, Zaki, Munir, Asgar, ya. Terus sisanya itu masuk ke dalam kelompok yang membaca buku, yaitu Ade, Izam, Cindy, Kansa, dan Nova. Nah, dilakukan ini untuk memfasilitasi kalian dalam belajar, karena sebagian dari kalian belajarnya dalam menggunakan belajar gaya kinestetik dan ada yang menggunakan gaya belajar visual. Dan sesuai kemampuan dasar kalian. Oke, nah kalau sudah siap, nanti kalian silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Sudah? Oke, silakan berkumpul. Silakan maju ke depan ke sana dulu. Biar posternya dipelajari, bawa bukunya. Bukunya dibawa, buku tulisnya. Terus yang mencari informasi di buku bacaan, silakan dari bukunya di sana. Oke, sudah disiapkan. Langsung berdiri, silakan lihat. Oke, di sini bisa dilihat ya. Informasinya sudah ada di sini. Ini tentang makanan. Yang ini tentang olahraga. Silakan dipelajari dulu. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Paham? Paham ya? Oke. Oke, sudah dicatat bukunya? Oke, kalau sudah, silakan dibuka itu bukunya. Halamannya ya. Dari bagian piktogram. Ini dia. Nah, ini piktogram. Piktogram. Siap ya? Ya, kenapa nak? Oh, piktogram. Nah, piktogramnya itu yang ini. Jadi ada gambar orang ya. Itu merupakan perwakilan dari orang. Jadi dia di sini ada keterangannya. Jadi seperti gambar orang itu mewakili dua orang. Ya, tahap. Bisa lagi pasti itu. Siap? Gak ada. Gak ada. Dibaca-baca dulu ya. Oke, sudah memahami apa yang masih dibuka? Nah, kalau sudah, ini Pak Andi punya beban kerja, silakan dicoba untuk mengerjakan. Iya. Ini saya coba dulu ya. Baca, nanti kalau memang ada kendala, silakan langsung diskusikan dulu. Kalau belum bisa menemukan solusinya, baru boleh tanya Pak. Bisa? Silakan dicoba dulu. Sini semuanya. Nah, itu ya kan sudah ada posternya. Nah, sekarang tugas kalian itu adalah Andi kasih poster, silahkan kumpulkan data untuk teman-teman kalian yang suka makanan ini. Seperti pembelajaran kemarin untuk yang KB, misalnya, seperti yang diagram batang juga kan, kumpulkan data dulu kan. Bahkan Pak Andi sudah siapkan posternya, kalian bisa menyampaikan satu-satu. Bisa? Kalau sudah dapat datanya, nanti Pak Andi kasih kartu pertanyaan ke kalian untuk menjawab pertanyaan. Siap? Silakan dibawa. Oke. Sekarang silakan boleh duduk di tempat yang kalian suka. Bisa? Silakan, silakan. Mau tanya sebentar, kalian suka makanan yang mana? Kan sah. Kalau yang lainnya boleh. Apa yang lain? Silakan. Nova. Siapa yang suka? Cindy. Boleh apa satu bawa. Tidak apa ada sama. Izam. Endang. Ade. Endang.
Paling banyak adalah sudah Pak. Ini ntar lagi ngapain? Nah, yang sudah langsung lanjutkan menjawab pertanyaan yang ada di kartu ini. Nah, kalau sudah selesai jawab, dikembalikan ke Andi, ditukar dengan menjawab kartu yang lainnya. Bisa? Ini untuk aspek juga ya, sama ya Kak. Jawab dulu pertanyaannya, kalau sudah selesai, baru ditukar dengan pertanyaan yang lain. Bisa ya? Oke, silahkan duduk, dikerjakan lagi. Dengan kelompoknya. Hasil pekerjaan kelompok saya. Hari Senin ada 10 buku yang dipinjam. Saya tulis 2 buku karena 1 buku mewakili 5 buku. Data yang paling sedikit adalah sate, soto, dan bakso karena ada 2 siswa yang suka. Yang paling banyak adalah rendang karena ada 3 siswa yang suka. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok Paris ya. Ya. Sudah kami. Ternyata dari sini yang paling banyak suka kalian itu suka rendang. Oke, sudah dapat. Nah, silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok lain. Nah, selanjutnya silakan kembali dulu ke tempat duduknya ya. Yang barusan, karena sudah melihat penyajian dari presentasi pengendalian ya. Dari yang disampaikan teman kalian, kalian sudah mendapatkan informasi yang cukup banyak tentang materi kecerdasan ini ya. Kalian sudah mampu mengurutkannya, sudah mampu membandingkannya, juga kalian juga sudah mampu menyajikan data dalam bentuk program. Dari yang Andi lihat, pemahaman kalian tentang program sudah bagus. Sudah bisa merubah menjadi bentuk data, bentuk gambar. Terus dari pembelajaran barusan, Andi ingin tahu nih, bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Saya Pak. Oh ya, coba. Pelajarannya berbeda sama kelompoknya Dewa, tapi saya lebih memahami Pak. Oh ya, pembelajaran barusan memang berbeda ya. Ada 2 kelompok kan? Ada yang di kelompok A, kelompok B. Cuman Farid di kelompok A ya. Ternyata di kelompok A Farid lebih memahami. Emang akibat berbeda karena itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian, kemampuan kalian, dan minat kalian. Terus dari yang disampaikan barusan, apakah pembelajarannya menyenangkan? Iya, Pak. Oke, bagus. Hal menarik apa lagi kira-kira yang mau kalian sampaikan dalam pembelajaran kita hari ini? Hal menarik apa yang mau disampaikan hari ini? Ada yang mau menyampaikannya? Gimana? Permainan yang kita lihat. Oke, ada lagi yang lainnya yang ingin menyampaikannya? Bisa katakan? Ya. Kelompok A tadi ya, dari kelompok ya. Bisa membantu Izam dalam memahami materi ya. Ada lagi yang mau menyampaikannya? Ya. Oke, ada makanan yang disukai Akbar. Bagus sekali mendapatkan hasil refleksi pembelajaran hari ini. Ada yang menyenangkan menurut sendiri tentang permainannya, ada yang tentang dari kelompoknya, ada yang menyukai tentang makanan yang ada di poster tersebut. Karena kami rasa cukup, silakan alat tulisnya dibereskan lagi, terus kita berdoa ya. Silakan bereskan dulu. Siapa yang bertugas untuk berdoa di akhir? Oke, silakan. Dengar dulu ya. Sudah siap? Siap. Amin. Sudah. Baik, akhiri ya sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah, Pak Andi, saya ini pertama sebelum kita kemana-mana saya mau minta maaf dulu sama Andi. Karena baru hari ini saya bisa melakukan pasca observasi. Setelah kemarin melakukan observasi di kelas, saya tidak bisa langsung melakukan pasca observasi karena ada kepentingan di sekolah saya. Pak Andi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Andi berkaitan dengan proses observasi yang kemarin saya lakukan di Pak Andi. Nah, pertama ini Pak Andi sebelum kemana-mana ini, bagaimana perasaan Pak Andi di hari ini? Kemarin kan saya observasi itu di dalam kelas ya Pak Andi. Alhamdulillah, perasaan saya waktu di observasi itu semangat, Bu. Soalnya ada yang memantau proses berjalannya saya mengajar. Oh begitu ya Pak Andi. Secara menurut ya senang karena bisa mengevaluasi diri apakah pembelajaran saya sudah baik atau belum. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya Pak Andi. Pak Andi, bisakah Pak Andi menceritakan kembali proses pembelajaran yang Pak Andi lakukan di kelas tadi? Baik, Ya, bisa. dari beberapa saat yang terakhir. Nah, waktu proses pembelajaran kemarin, pembelajaran yang saya lakukan itu dimulai dari pembukaan awal dulu pastinya. Anak-anak mulai berdoa dulu, terus menumbuhkan minat belajar mereka kemarin kan, Bu. Terus di sana saya juga melakukan mindfulness pada anak-anak, memberi penenangan agar mereka siap dalam kondisi belajar. Pembelajaran sosial emosionalnya. Di situ juga setelah saya melakukan mindfulness, saya memberikan sedikit permainan beranak untuk menambah gairah mereka. Setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak-anak, di mana tujuan pembelajaran itu terkait data piktogram. Terus saya masuk ke materi inti, di mana materi inti di pembelajaran intinya di sana saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang saya fokuskan pada diferensiasi konten dan prosesnya. Di sana anak-anak itu dibagi menjadi 2 kelompok sama saya, di mana yang anak yang belajar menggunakan poster, terus ada yang menggunakan buku bacaan. Selain itu, selain berdiskusi di dalam kelompok untuk menumbuhkan salah satu kompetensi pada sosial emosional, saya juga menumbuhkan sosial emosional yang lain seperti kemampuan berrelasi anak-anak, terus urusan bertanggung jawab anak-anak. Saya juga menumbuhkan anak-anak untuk rasa percaya diri, jadinya dalam pembelajaran itu ada presentasi juga. Selain presentasi, saya juga memberikan penguatan kepada anak terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Di akhir pembelajarannya seperti itu. Baik, Pak Andi, berarti seluruh kegiatan atau metode yang Pak Andi, baik itu diskusi, presentasi, sudah Pak Andi lakukan. Nah, Pak Andi, itu saya melihat ada dalam proses pembelajaran kemarin ada pembelajaran berprestasi ya, juga mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional yang ada pada anak-anak. Nah, Pak Andi, menurut Pak Andi, apakah dalam proses pembelajaran tadi yang Pak Andi lakukan ada hambatan yang Pak Andi rasakan mungkin? Dalam pembelajaran kemarin itu saya merasakan memang sedikit ada hambatan, Bu. Itu terkait beberapa anak yang memang terlihat tidak begitu aktif karena mereka berpangku tangan kepada teman yang lain, seperti itu. Itu yang saya rasa menjadi hambatan saya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Oh begitu. Jadi hambatan itu dari sisi peserta didik atau siswa. Nah Pak Andi, dengan adanya hambatan itu, apakah ada solusi yang Pak Andi ambil agar hambatan-hambatan yang ada pada peserta didik itu tidak terjadi lagi? Dari hambatan tersebut, saya berpikirkan untuk meminimalisir hambatan yang terjadi pada pembelajaran seperti yang terjadi kemarin. Mungkin saya akan meningkatkan keterampilan saya dalam manajemen kelas. Atau bisa jadi keaktifan anak itu
menjadi kurang bergairahnya atau kurang menariknya pembelajaran saya, sehingga saya nanti untuk kedepannya mungkin saya akan memberikan ice breaking di tengah pembelajaran itu. Terus juga bisa saya memanfaatkan media pembelajaran interaktif, saya munculkan juga di dalam pembelajaran saya berikutnya. Seperti itu. Tadi Pak Andi menyampaikan beberapa alternatif atau solusi yang ditawarkan kepada siswa ya Pak Andi. Nah, kira-kira ya, kapan solusi itu akan Pak Andi terapkan dalam proses pembelajaran Pak Andi nanti di kelas? Baik, kalau keinginan pastinya secepatnya gitu, secepatnya ingin menerapkan itu. Namun mungkin karena solusi ini saya perlu ice breaking kan, jadi saya perlu searching dulu cari di Google untuk terkait ice breaking apa yang sesuai nanti untuk pembelajaran berikutnya. Yang menarik gitu Iya, ya, yang Pak? menarik. Terus saya mungkin akan searching juga terkait media pembelajaran yang akan saya manfaatkan nantinya ke depannya, Bu. Yang pasti secepatnya saya ingin menerapkannya, bisa jadi di pembelajaran berikutnya pada pembelajaran matematika saya akan menerapkan solusi-solusi ini kepada anak didik saya. Seperti itu. Luar biasa Pak Andi. Dari apa yang saya perhatikan, saya observasi pada saat Pak Andi melakukan, Pak Andi sudah menyampaikan dari tujuan pembelajarannya sudah dilakukan Pak. Strategi pembelajaran berdifferensiasi dan pembelajaran sosial emosional juga sudah Bapak lakukan, penerapan model, metode dan sudah dilaksanakan juga. Demikian juga Bapak sudah mulai membuat siswa itu berkontribusi dalam pembelajaran dengan membuat kelompok-kelompok itu. Walaupun masih ada kekurangan misalnya menurut saya itu tidak apa-apa Pak. Kita itu kan masih dalam proses belajar ya Pak. Lalu Pak Andi juga sudah menyampaikan hambatan yang dirasakan pada saat di dalam kelas, juga sudah mulai mencari solusi yang akan Pak Andi lakukan pada saat terjadi kejadian hal itu, dan juga Pak Andi sudah menyebutkan kapan solusi-solusi itu akan Pak Andi terapkan dalam proses pembelajaran. Terus apa yang saya ingin tanyakan sudah saya tanyakan semua Pak Andi. Alhamdulillah ya Pak Andi, saya mengucapkan terima kasih karena Pak Andi sudah berkenan untuk saya observasi. Semoga kedepannya kita sama-sama guru ya Pak, akan jauh lebih baik lagi dalam menuntut dan membimbing anak didik kita untuk jadi siswa yang unggul dan berprestasi. Begitu Pak Andi, harapan kita kan seperti itu ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Andi. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktu Pak Andi. Mohon maaf. Sudah terima Pak Andi. Saya juga terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.